Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakilkan teman-teman ingin membuka presentasi kami terkait penelitian yang sudah kami lakukan pada tempo bulan yang lalu dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Praktik Pengembangan Infak atau Sedekah Masjid di Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Alif Khawarizmi, lalu ada Nur Hidayatus Solihah, dan juga ada Alifia Nur Zaida. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh Nur Hidayatus Solihah terkait bagian latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam latar belakang ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu masjid menjadi pusat beribadah. Masjid menjalankan fungsi hablum minallah sekaligus hablum minannas. Fungsi hablum minallahnya di masjid kita menjalankan ibadah mahdoh yaitu sholat dan mengaji. Dan fungsi hablum minannasnya di masjid kita menjalankan ibadah ghairu mahdoh yaitu pengajian maupun kegiatan sosial bersama masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu masjid merupakan simbol peradaban umat. Seperti pada zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya digunakan untuk pusat beribadah saja, tetapi juga digunakan sebagai pusat peradaban umat. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu kebutuhan dan sumber dana masjid. Untuk melaksanakan segala hal kegiatan yang dilaksanakan di masjid maupun kebutuhan operasional masjid, mulai dari berdirinya masjid tersebut hingga kebutuhan operasional baik harian, dengan adanya kebutuhan tersebut, tentunya masjid akan membutuhkan adanya suatu dana. Dan dana masjid itu biasanya diperoleh dari sumbangan, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu dana masjid tidak terkelola secara baik dan maksimal. Meskipun suatu masjid itu mempunyai dana, tapi tidak banyak yang memperhatikan berapa dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut terkelola. Salah satu potensi besar yang dapat dari dana tersebut itu berasal dari infak, seperti yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Adnan Akhyar. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Akhyar ini dilatar belakangi oleh rasa penasaran mengenai penggunaan dana kotak amal itu tersalurkan kemana. Dan Adnan Akhyar ini mengambil 48 masjid sebagai sampel dalam penelitiannya yang diperoleh dari 4 wilayah yang ada di Yogyakarta, yaitu Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Lanjut kepada pengaruh pengetahuan takmir dalam pengelolaan dana masjid. Apabila dikatakan takmir atau pengurus merupakan sumber daya yang penting yang dimiliki oleh suatu organisasi masjid, maka lewat takmirlah masjid bisa berkembang dan menampakkan eksistensinya di hadapan masyarakat. Tentu saja takmir itu juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemakmuran masjid dan juga meningkatkan peranan masjid itu sendiri. Karena semua kegiatan masjid itu kuncinya ada pada manusianya. Apabila masjid tersebut dikelola dengan baik dan juga terarah oleh takmir masjid yang baik, maka masyarakat pun ikut mendapatkan manfaat dari keberadaan masjid tersebut. Mengenai dana masjid yang harus terkelola dengan baik, maka takmir masjid harus mengelola manajemen keuangan masjid dengan baik dan benar. Juga harus mempunyai pengalokasian yang efektif karena sangat diperlukan demi mendukung kesetaraan ekonomi yang adil. Dari penjelasan-penjelasan tadi, rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap praktik takmir masjid dalam upaya pengembangan infak atau sedekah masjid di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami temukan, kami mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan pengurus takmir masjid terhadap pengembangan infak atau sedekah berpengaruh positif terhadap attitude atau sikap pengurus takmir masjid terhadap pengembangan infak atau sedekah. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan pengurus takmir masjid terhadap pengembangan infak atau sedekah mempunyai pengaruh positif terhadap praktis atau praktik pengurus takmir masjid terhadap pengembangan infak atau sedekah. Dan yang ketiga, attitude atau sikap pengurus takmir masjid terhadap pengembangan infak atau sedekah mempunyai pengaruh yang positif terhadap praktis atau praktik pengurus takmir masjid
terhadap pengembangan infak atau sedekah. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, mengenai jenis penelitian. Secara umum, penelitian ini masuk ke dalam kerangka penelitian kuantitatif. Menurut Cooper dan Schlinder, dalam penelitiannya pada tahun 2011, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengarah pada proses prediksi dan pengujian teori dengan instrumen yang tepat dan akurat. Yang kedua, mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode survei. Adapun instrumen yang digunakan dalam metode survei yaitu berupa kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari 3 konstruk dan total indikator sebanyak 2 item. Yang ketiga, mengenai teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana anggota dalam suatu populasi tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi objek dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir, mengenai alat analisis data. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah SAM-PLS. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Warasmi. Kepada Alif Warasmi, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kami lakukan. Untuk uji author model, itu terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Pada penelitian ini, kami telah menguji uji validitasnya melalui confirmable validity. Namun, kami menemukan bahwasanya ada satu konstruk yang tidak mengumpul pada konstruknya, yakni bisa dilihat dari nilai AVE-nya atau average-nya, di mana kami menemukan bahwasanya hasil dari pengujian average-nya adalah 0,46, sedangkan untuk syarat lolosnya adalah di atas 0,5. Oleh karena itu, kami mengikuti saran dari buku yang kami baca, yakni buku dari Pak Mahfud Solihin tentang SAM. Kami menghapus salah satu item dari konstruk praktis. Setelah kami hapus satu item ini, kami uji ulang dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah discriminant validity. Dalam pengujian SAM, uji validitas dapat dilihat dari convergent validity dan juga discriminant validity. Untuk nilai discriminant validity, seluruhnya adalah diterima. Lalu, untuk uji reliabilitas. Dalam pengujian SAM, uji reliabilitas dilihat dari composite reliability dan juga Cronbait alpha. Nah, untuk pengujian Cronbait alpha dan juga composite reliability, seluruh konstruk dapat diterima, namun ada satu konstruk yang nilai Cronbait alpha-nya di bawah rata-rata, yakni practice, yaitu nilainya di bawah 0,7. Namun tidak mengapa, masih bisa masuk dalam kategori reliable karena konstruk praktis pada composite reliability masih bisa atau dapat diterima. Selanjutnya yakni pengujian inner model. Pengujian inner model itu dilakukan untuk melihat apakah keseluruhan model yang kami buat dalam penelitian ini simultan. Untuk seluruh indikator yang ada dalam sini memenuhi persyaratan untuk pengujian hipotesis secara parsial. Yakni pertama, H1 atau hipotesis pertama, knowledge mempengaruhi attitude, diterima dengan nilai koefisien 0,91, dan juga untuk hipotesis 2, knowledge ke praktis atau mempengaruhi praktis, itu diterima karena nilai koefisiennya 0,066. Lalu untuk attitude praktis itu diterima dengan nilai koefisien 0,190. Artinya hipotesis dalam penelitian ini adalah diterima. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pengurus takmir masjid yang ada di Indonesia terhadap upaya pengembangan infak atau sedekah masjid memiliki pengaruh yang positif terhadap sikap pengurus takmir masjid dalam upaya pengembangan infak atau sedekah masjid. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pengurus takmir masjid yang ada di Indonesia terhadap upaya pengembangan infak atau sedekah masjid memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik pengurus takmir masjid dalam upaya pengembangan infak atau sedekah masjid. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pengurus takmir masjid yang ada di Indonesia terhadap upaya pengembangan infak atau sedekah masjid memiliki pengaruh yang positif terhadap praktik pengurus takmir masjid dalam upaya pengembangan infak atau sedekah masjid. Saran dari peneliti bagi seluruh takmir masjid yang ada di Indonesia harus memaksimalkan penyerapan dana infak atau sedekah untuk kepentingan umum atau maslahat umat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah atau tutur kata yang kurang berkenan bagi para juri, kami mohon maaf. Jalan-jalan ke Sleman, jangan lupa beli salak. Dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.